Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Alianurida dengan NPM 2111061, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan keamanan laboratorium untuk memenuhi tugas pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Aryani Kusumawardani, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan laboratorium. Eksperimen dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan dapat juga membahayakan. Karena eksperimen itu kan melibatkan bahan-bahan kimia berbahaya, menggunakan benda tajam, menggunakan alat elektrik, menggunakan api atau pemanas. Oleh karena itu, kita tuh harus mengetahui apa saja bahaya yang dapat terjadi. Sebab terjadinya kecelakaan itu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang sifat dan karakter bahan kimia. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk praktikum atau kurang bimbingan dan pengawasan dosen terhadap siswanya ketika praktikum. Kemudian yang ketiga, kurang ketersediaannya fasilitas keamanan dan perlengkapan perlindungan yang memadai. Yang keempat, kurang taatnya mahasiswa atau siswa dalam mematuhi peraturan laboratorium. Yang kelima, tidak menggunakan perlengkapan perlindungan yang seharusnya. Kemudian yang terakhir, kurang bersikap hati-hati selama praktikum itu berlangsung. Kemudian siapa sih yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut? Itu yang pastinya lembaga dan staf laboratorium ya, karena lembaga dan staf itu sangat bertanggung jawab atas kelayakan, kelengkapan, dan pemeliharaan fasilitas keamanan. Kemudian itu dosen atau guru yang harusnya diberi petunjuk yang jelas. Kemudian mahasiswa itu sendiri itu harus bekerja secara hati-hati dan taat peraturan saat berada di laboratorium. Kemudian aturan umum laboratorium. Aturan umum laboratorium yang pertama, penataan ruang yang baik. Yang kedua itu kita harus akrab dengan lokasi dan perlengkapan darurat seperti P3K, pemadam kebakaran, botol cuci mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu gunakan perlengkapan yang sesuai. Jadi setiap kita ingin melakukan eksperimen atau percobaan itu kita harus menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standarnya. Kemudian yang keempat, sebelum bekerja itu kita kemungkinan bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kita tuh harus mengetahui bahaya apa yang akan terjadi pada kita saat kita melakukan eksperimen ini, begitu. Kemudian yang kelima, berikan tanda peringatan pada setiap perlengkapan. Kemudian yang keenam, eksperimen yang tanpa izin itu harus dilarang. Kemudian yang ketujuh, gunakan sistem pembuangan yang sesuai prosedur. Kemudian yang kedelapan itu dilarang bekerja sendirian dalam laboratorium. Jadi dalam laboratorium itu biasanya kita bekerja secara tim. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan prosedur secara tim, tidak boleh melakukan pekerjaan itu sendirian. Kemudian yang terakhir, setiap percikan atau kebocoran yang ditemukan harus segera dibersihkan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu dalam laboratorium harus segera dibersihkan. Perlengkapan keselamatan. Yang pertama itu perlengkapan keselamatan untuk kondisi yang tidak biasa. Contohnya itu kayak alarm bahaya, alat dan bahan kebakaran, pancuran keselamatan, botol pencuci mata, pintu darurat, dan selimut kebakaran. Kemudian yang kedua, perlindungan untuk di mana kondisi itu sudah kita perkirakan atau sudah kita prediksi. Seperti jas laboratorium, sarung tangan. Sarung tangan itu ada beberapa macam. Bahan karet untuk bahan korosif dan alkali, bahan kulit untuk benda tajam, bahan asbes untuk penanganan benda panas atau oven. Kemudian perlindungan mata. Perlindungan mata itu untuk mencegah percikan bahan kimia seperti bromin, amonia, atau memotong atau membutuhkan logam natrium. Kemudian respirasi dan lemari uap, sepatu pengaman, dan layar perlindungan. Pertolongan pertama.
Pertolongan pertama pada kecelakaan itu dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat sebelum ditindaklanjuti oleh dokter. Tujuan dari pertolongan pertama atau P3K adalah yang pertama untuk menyelamatkan korban, yang kedua meringankan penderitaan korban atau mencegah cedera yang lebih parah. Yang ketiga, mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan medis itu datang. Pokok tindakan pertolongan pertama atau P3K, yang pertama itu jangan panik dan bertindak cekatan atau cepat. Yang kedua, perhatikan napas korban. Jika napas korban itu berhenti, lakukanlah napas buatan. Yang ketiga, hentikan peredaran darah. Pendarahan pada pembuluh besar dapat mengakibatkan kematian pada waktu 3-5 menit. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain sekuat-kuatnya dan posisikan luka pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, perhatikan tanda-tanda syok. Bila syok, terlentangkanlah dengan posisi kepala lebih rendah. Bila muntah-muntah dan setengah sadar, letakkanlah posisi kepala lebih bawah atau lebih rendah dengan kepala miring atau telungkupkan. Bila menderita sesak, letakkan dalam sikap duduk. Kemudian yang kelima, jangan memindahkan korban terburu-buru. Pastikan terlebih dahulu luka yang dialami korban, jangan menambah luka itu. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kecil luka. Yang pertama itu contoh luka bakar. Penanganan umumnya pada luka bakar itu ditunjukkan untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa panas, mengurangi terjadinya pelepuhan, memberikan cairan atau minuman sebanyak mungkin, mencegah dan mengurangi terjadinya syok yang pasti syok luka bakar itu. Kemudian penanganan luka bakar pada benda panas. Yang pertama, bagikan yang terbakar direndam dalam air atau es atau kompres dengan kain basah sampai rasa sakitnya itu hilang. Kemudian yang kedua, bagian yang melepuh itu jangan dilepas, akan tetapi segera ditutup dengan kasa steril. Kemudian selanjutnya itu langsung dibawa ke dokter. Kemudian penanganan luka bakar pada bahan kimia. Yang pertama, luka bakar yang banyak itu segera lepas pakaiannya yang terkena kimia, lalu guyur bagian luka itu selama 15 menit atau di air mengalir itu. Kemudian yang kedua itu akibat asam. Akibat asam itu cuci dengan air atau dengan larutan natrium karbonat itu 1%. Lalu cuci dengan air lagi, yang pastinya itu dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga, contohnya akibat asam basah. Akibat asam basah itu dicuci dengan air, lalu cuci larutan asam asetat. Larutan asam asetat itu 1%, lalu dicuci dengan air mengalir. Kemudian contoh akibat bromin. Bromin itu kan mencegah luka juga karena dia itu benda panas. Itu tuh sama seperti sebelumnya, cuci dengan air mengalir atau cuci dengan air larutan amonia encer 6,25%. Kemudian contoh lainnya akibat Na atau K, itu kita segera ambil pecahan Na atau K yang melekat di kulit, lalu direndam ke air selama 20 menit. Kemudian keringkan dan tutup dengan kasa steril. Yang keenam itu contoh akibat fosfor. Contoh akibat fosfor itu yang kita lakukan seperti biasa, cuci dengan air mengalir, lalu bersihkan fosfor yang melekat selama direndam di air, lalu rendam dengan cairan sulfat 3% dan tutup dengan kasa steril.